Tapi ketika ketemu something yang memang notabene menyerupai dengan wujud aslinya dan perawakannya manusia jelas kan, justru memang di situ yang paling benar-benar gitu kan. drop ke badannya gitu. Karena posisinya udah kualitasnya emang ada tingkatannya kan kalau jin juga ada tingkatannya segala macam. Kalau tingkatnya emang udah ke titik sempurna ya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam kebajikan. Selamat datang di channel Pena Mistis dan tentunya bersama saya Adit Dan saya Yudi. Kami akan menyajikan cerita-cerita mistis dari mulai podcast, penelusuran, serta keseraman yang tentunya dengan gaya khas podcast Pena Mistis. Jangan pernah mendengarkannya sendirian, karena bisa jadi mereka ada di sekitar kalian. Adigang, Adigung, Adiguna. Selamat mendengarkan. Oke, sebelum kita masuk ke cerita pertama, saya mau nanya, Adit. Kenapa kita bikin channel Pena Mistis? Kenapa kita bikin channel Pena Mistis ya? Tentunya karena memang selain daripada hobi kita yang memang setiap hari kalau kita ketemu ya memang nyeritain cerita mistis, Cerita horor ya. Masing-masing. Nah selain daripada itu juga memang ini terinspirasi dari salah satu radio yang tentunya ada di Bandung juga, dan itu memang sudah legend lah. Udah lama gitu lah. Udah lama banget. Dan tentunya dulu itu memang penggemar dari cerita-cerita mistis itu lebih cenderung banyak banget. Nah, makanya mudah-mudahan kita bikin cerita ataupun podcast Pena Mistis ini jadi bisa menghibur ya. Dengan cara yang kita bawakan. Jadi yang tadinya kita penakut, mudah-mudahan jadi penakut, Dit. Pasti mudah-mudahan seperti itu karena dengan pembawaan kita yang tentunya gak gimana kan, udah diserem-seremin lah. Cuman ini mah natural itu kan, seperti ngobrol-ngobrol kayak di tongkrongan gitu kan. Nah kayak gitu. Jadi mudah-mudahan kalian juga terhibur dengan pembawaan kita, cerita-cerita mistis yang bakalan kita sampaikan tentunya kepada kalian. Karena memang ada banyak juga nih, kurang lebihnya ada 3 atau 4 orang teman kita ya kan yang menceritakan ke kita gitu kan, pengalaman-pengalaman tentang horor gitu lah kan. Bener, yang tentunya pengen diceritain nih di channel kita sendiri ya. Mudah-mudahan alhamdulillah, terima kasih buat teman-teman yang udah support kita juga nih. Nah mungkin selain daripada itu Kang Yudi, kenapa nih kita kan udah bikin podcast Pena Mistis nih. Nah tujuan Ayudi ketika nanti apakah bakalan hanya podcast saja atau gimana nih Kang? Enggak, Dit. Jadi di Pena Mistis ini kita kan ada podcastnya juga, ada penelusurannya juga. Penelusuran tentang tempat-tempat yang lah cukup angker gitu kan, kata mitos lah kalau kata orang-orang gitu kan. Benar. Sama investigasi. Maksud di sini investigasi di sini bukan investigasi kayak tentang apa, Dit? Dihukum gitu kan, ternyata gitulah. Jadi investigasi datang ke suatu tempat yang memang bersejarah juga, terbengkalai ya, kita bakal review secara singkat saja sih ya. Jadi kita nggak semuanya tentang podcast, nggak semuanya di studio, kita akan ada penelusuran, langsung terjun ke tempat-tempat ya mistis seperti yang kalau kata Sunda mah ayaan lah geuman gitunya. Gitunya. Benar. Itu maklum lah, ada kita emang orang Bandung asli gitu kan. Asli. Nah, mungkin sedikit singkat nih tentang tujuan kita ingin ngebawain sesuatu hal seperti ini ataupun Pena Mistis ini seperti apa ya Kang ya. Mungkin sebelum lanjut ke cerita pertama, gue pengen nanya dulu deh Kang, bahwasanya Kang Yudi nih, karena boleh gue sampein pekerjaan Kang Yudi atau gimana? Boleh ya? Boleh. Kang Yudi ini sebagai security di salah satu pabrik. Ya nggak usah disebutin lah gitu kan. Ya. Lumayan terkenal dan memang tidak hanya satu perusahaan saja nih, ada beberapa perusahaan. Nah,
yang tentunya sering jaga malam 24 jam kadang-kadang. Nah, mungkin pengalaman Kang Yudi nih, misalkan boleh dong share ke teman-teman gitu, kayak gimana nih pengalamannya? Gini ya, Dit. Saya kan bekerja sebagai security di suatu perusahaan yang mungkin tidak terkenal lah, tidak terlalu besar. Yang lebih tepatnya itu di kawasan pabrik daerah Cibolerang. Dari kalau anak Bandung pasti tahu lah daerah Cibolerang di mana gitu kan, dari Caringin ke depan lagi dia. Nah, saya di sini nggak bakalan sebutin nama pabriknya ya. Nah, di perusahaan itu saya berjaga 4 orang, 4 orang anggota, 1 danrub, 3 anggota. Nah, kebetulan di suatu perusahaan itu ada 3 pos. Pos utama, pos tengah, sama pos belakang. Ya. Dan ada 1 gedung, Dit, terdiri dari 4 lantai. Ntar saya jelasin lagi. Nah, biasanya yang jaga itu di pos depan 2 orang, danrub sama anggota. Pos tengah 1 orang, pos belakang 1 orang. Namun waktu hari libur, si pos depan salah nih, si pos belakang sama pos tengah nyatu. Tidak apa, masing-masing, dikarenakan hari libur. Hari itu tuh, waktu itu teh malam Jumat tanggal merah. Nah, kan biasanya kalau hari libur security itu pengecekan area, seluruh area. Pengecekan listrik, pengecekan air-air yang mengalir gitu kan. Bila mana ada abnormal kita kan wajib lapor. Nah, singkat cerita, kan ada satu gedung di perusahaan itu kan, ada 4 lantai. Kan biasanya saya sama teman saya penyisiran itu dari lantai 4 dulu, dari lantai teratas. Lantai teratas dari rooftop. Kita penyisiran, naik lift dulu pertama. Sudah sampai ke rooftop. Nah, kita cek dulu air aman dan lantai 4 itu. Maju ke lantai 3. Lantai 3 itu tempatnya produksi yang cukup luas. Nah, kebetulan waktu itu saya bekerja di perusahaan kapas gitu. Jadi dari kapas ke benang gitu kan. Nah, banyak luas sekaligus. Di lantai 3 itu ada produksi, ada ruangan office gitu dan sebagainya. Nah, di lantai 3 di ruangan produksi mungkin aman-aman saja, sama di lantai 4 nggak ada apa-apa kan. Waktu menginjakkan kaki saya ke lantai 2, nah itu sama teman saya cukup lumayan wah gitu. Lumayan wahnya itu kenapa nih, Kang? Kenapa nih? Gini ya, lumayan wahnya itu gini. Tiba saya sama teman saya nih ke ruangan kantin. Nah, kebetulan di lantai 2 itu ruangan kantin gitu. Kan ruangan makanan. Ruangan makan, karyawan. Iya, ruangan makan karyawan. Ada toilet 1 yang masih menyala. Lampunya. Saya cek, saya matikan. Kan kantin lumayan cukup luas ya, ada tempat makannya, ada tempat saji, ada tempat cuci piring dan sebagainya gitu. Kita sisir dari ujung ke ujung. Kebetulan si kantin itu tempatnya paling pojok di lantai 2 itu tuh paling pojok belakang gitu. Paling pojok belakang. Iya, paling pojok lah disebutnya. Nah, kita sisir berkeliling. Nah, di situ kata teman saya gini, bukan kata saya. Duy, apa? Itu lihat siapa yang tidur di sana? Nah, kebetulan mana? Oh iya ya, kata saya teh, ada yang tidur. Nah, sudah itu kita samperin nih. Samperin si orang yang lagi tidur itu tuh sama teman saya. Ayo kita samperin. Ini sama saya dibangunin, mas, laki-laki, mas, kenapa tidur? Kan ini jam kerja, tepatnya waktu itu jam 1 jadi jam 1 waktu itu. Mas, kenapa tidur? Cuma nggak ngejawab dia. Waktu saya tanya,
Mas minta apa kartu ID card. ID card karyawannya, dia kasih. Saya ambil ID card si karyawan itu. Sesudah itu saya suruh si karyawan untuk kembali lagi ke tempat kerjanya, dikarenakan ini kan belum waktunya istirahat. Nih, saya suruh, Kang, balik lagi ke tempat kerjanya, karena kan ini kan belum waktunya istirahat. Nah, sudah itu kita langsung ke lantai 1 ceritanya. Sisir semua ruangan aman. Dan setelah itu teman saya gini bilang, Yud, tadi udah ada kan identitas karyawan gitu, ID card-nya udah ada. Nih, bawa buat besok kita laporkan ke personalia. Nih, keesokan harinya pagi nih, kan saya kemarin malam gitu kan, pagi nih mau pulang, kita mampir dulu ceritanya ke personalia, naik ke lantai 3. Selamat pagi Bu, ya ada apa Pak? Katanya gitu. Nih Bu, kemarin malam nih saya waktu patroli di kantin menemukan orang yang sedang tertidur waktu jam kerja. Dan ini ID card-nya Bu, gitu, sama saya dikasih. Gitu. Oh, ntar ya sama saya cek dulu, kata ibu personalianya di komputer. Cek. Oh, ini ya Pak? Nggak salah Pak, ini orangnya, kata ibu personalia itu. Enggak Bu, nggak salah, emang itu orangnya. Malahan ada saksinya, teman saya gitu kan. Satu lagi. Nah sudah itu, emang kenapa Bu? Ini Pak ya, kan kemarin hari libur. Oh, kemarin hari libur gitu Bu? Saya sampai kaget kan? Ya, iya, hari libur kemarin. Kok kenapa ada karyawan? Saya sempat bengong sama teman-teman saya. Oh iya gitu kan? Kenapa ada karyawan pada hari libur? Saya sempat dalam hati. Terus, nih, ini Pak ya, ini data yang Bapak kasihin ke saya, orangnya tuh udah meninggal, gitu. Ternyata. Oh. Saya sempat kaget, gitu, sama teman saya. Astagfirullahaladzim, sampai istighfar saya sama teman-teman saya. Terus, yang malam siapa gitu kan? Kata saya tuh. Terus yang malam siapa? Kata teman saya kayak gitu kan? Tahu saya gitu kan? Asli Bu, bener Pak, ini 1 minggu ke belakang orang ini udah meninggal. Malahan meninggalnya kecelakaan katanya gitu. Emang sih, saya juga malam tuh ngerasa aneh gitu kan. Gitu. Padahal kan saya juga nggak ngerti. Waktu malam tuh emang posisi libur gitu kan, nggak ngerti karyawan kenapa ada di sana gitu kan. Saking hebatnya baluang kayak apa ya kan? Gimana ya disebutnya teh? Kayak nggak fokus lah gitu. Nggak fokus gitu kan? Saking itunya lah. Siapa? Pikiran kemana-mana waktu itu. Sempat kaget ada terus yang malam tuh siapa gitu kan? Nah dari sana pengalaman saya yang paling seram gitu kan. Nanya ke orang emang nggak dijawab, terus ngasih ID card ke saya, dia langsung pergi. Terus orang itu siapa gitu kan? Saya di sana. Wah langsung sana merinding kan? Merinding saya sama teman-teman saya. Nah itu mungkin cerita saya gitu, real itu, nggak bohong ya teman-teman. Tapi sedikit ngulas sih Kang. Iya. Sedikit ngulas aja nih. Kan otomatis Kang naik ke lantai 4 langsung kan? Iya. So lantai 4, lantai 3. Iya. Nah pas ke lantai 2, nah otomatis kan posisinya itu kantin itu posisi dalam keadaan gelap atau gimana Kang? Gini, kantin kan keadaan gelap, cuma ada satu lampu. Ada satu lampu di toilet yang nyala, sehingga saya matiin nyisir dulu kan ke toilet, semua matiin. Kebetulan kan si kantin tuh tepatnya di belakang, di lantai 2 itu kan, bagian pojok gitu kan. Ya kalau security kan emang kerjanya seperti itu. Kalau misalkan ada orang ya disamperin lah, mungkin pergi gitu kan. Takutnya ada
ada maling, ada maling kan, nggak ada hal-hal yang pikiran negatif kayak gitu. Ya, benar-benar. Dan iya kan, malahan teman saya sendiri sampai sakit, sampai sakit karena drop mungkin ya. Drop. Terus yang itu siapa? Itu kan kalau misalkan saya pribadi sama hal yang seperti itu udah nggak aneh lagi. Benar-benar. Apalagi kan selintas ada anak hitam lah kalau kata orang Sunda, budak hidung gitu kan, baju merah gitu kan, itu udah nggak ada aneh gitu kan. Tapi yang cerita barusan tuh cuma nyata real depan mata gitu kan. Ya memang kadang-kadang kayak gitu Kang, karena sebelumnya saya juga sih kebetulan emang banyak kawasan perihal mistis gitu kan. Sebenarnya banyak pengalaman di luar nalar sebetulnya kayak gitu, dan lain-lain, karena posisinya emang dekat sekali dengan dunia hal kayak gitu kan. Kalau misalnya lihat hal yang berbau kayak cek orang Sunda mah jika luput cina luput bodas gini kan, ataupun yang lainnya lah, hal biasa. Tapi ketika ketemu something yang memang notabene menyerupai dengan wujud aslinya dan perawakannya manusia jelas Kang, justru memang di situ yang paling benar-benar gitu kan, drop ke badannya gitu, karena posisinya udah kualitasnya emang ada tingkatannya kan kalau jin juga ada tingkatannya segala macam. Kalau tingkatnya emang udah ke titik sempurna ya seperti itu gitu. Ya mungkin teman saya kan lagi nggak fit gitu kan, ya kan. Kalau saya kembali lagi gitu kan, kalau saya pribadi udah nggak aneh gitu kan. Benar-benar kan, udah berkesinambungan dalam dunia persekuritian itu udah lumayan gitu kan, atau persetanan juga gitu kan, gitu. Nah gitu kan, tadi pengalaman pribadi saya nih sebagai seorang security gitu kan. Sekarang saya mau nanya nih Dit, ke kamu Dit, pengalaman kamu sendiri gimana gitu kan di dalam dunia permistisan gitu kan, perhororan ya kan gitu kan. Coba ceritakan lah. Apa ya, kalau untuk cerita mistis, pengalaman mistis ataupun yang bersifat supranatural itu sebetulnya banyak kan ya. Banyak, karena kenapa? Satu, kebetulan keturunan saya kayak saudara, kemudian nenek, buyut gitu kan, buyut bau gitu kan sih. Kita kecan mawur gitu lah. Nah itu kebetulan emang posisinya emang yang mempelajari hal tersebut gitu. Jadi kayak nenek ya, kalau nenek saya tahu kayak jadi paraji, kayak jadi suka ngobatin orang. Paraji itu ya kalau misalnya dalam bahasa Indonesia dukun beranak gitu. Dukun beranak. Paraji bahasa Sundanya. Kalau sekarang mah bidan. Bidan kayak pegangan-pegangan lah yang lain lah gitu. Jadi memang karena posisinya udah deket, terus kemudian ya mungkin ada darah mungkin. Kalau saya pribadi sih sebetulnya nyampein saya bisa dengan perihal hal supranatural belum bisa, gak terlalu bisa juga. Tapi kalau disebut paham, saya paham gitu. Karena kan posisinya emang saya pun emang belajar juga kebetulan kan sebelumnya. Nah emang kalau perihal hal-hal mistis ya dekat sih kan gitu. Tapi saya pengen nyampein sih salah satu pengalaman yang paling epic buat hidup gue sendiri kan. Tapi nggak di sini dong, nggak di episode ini kan. Iya. Jadi tapi nanti di episode selanjutnya, next time gitu kan. Jadi pokoknya kalian teman-teman ya, khususnya teman-teman yang memang pengen tahu nih cerita-cerita selanjutnya pena mistis ini seperti apa nantinya, boleh dong dukung kami kan. Tanpa kalian kita gak akan jadi seperti apa-apa ya Kang ya. Dan jangan lupa di like, komen dan di subscribe. Nah bener, subscribe gitu. Kalau menurut Kang Yudi di channelnya Yudi hashtag 93 ya Kang ya. Gitu kan. Subscribe ya. Nah bagi teman-teman yang mau mengirimkan cerita-cerita mistisnya atau curhat tentang permistisan lah gitu kan, bisa langsung aja kirim ke mana Dit? Bisa kirim via Facebook, via Instagram juga boleh, via WhatsApp juga boleh. Nanti gue bakalan taruh di link deskripsinya ya, bisa nggak? Nanti via admin dong. Via admin, gitu, oke, siap, gitu, oke. Nanti takutnya kita kirim deskripsi, banyak yang harian kan.
kayak pemajikan gua kan. Enggak. Jadi pokoknya nanti boleh kalian boleh ada link yang saya bakal kirim ke kalian juga. Lebih mudah kok, nggak kayak yang sebelumnya. Iya. Jadi gue bakalan buatin Giveform kan, Giveform. Jadi biar nanti judulnya apa, tempat dan lain segala macamnya itu udah kita arahin. Iya. Ya biar jelas, detail juga dan tentunya menarik juga nantinya gitu. Oke, siap. Kayak gitu kan. Ditunggu ya. Dan ingat gitu kan. Di podcast Penamistis ini bukan sekedar hanya podcast aja gitu kan. Ada penelusuran juga. Bila mana ada saran gitu untuk apa Dit? Kita penelusuran. Benar. Benar kirim juga ya. Bisa kirim juga atau contohnya komen gini deh. nih. Komen Iya di komen gitu kan. Misalnya Bang Yudi, Bang Adil gitu kan. Coba telusuri tempat daerah sini nih. Misalnya gitu kan. Benar. Insya Allah sama kita ditelusuri gitu kan. Pasti gitu kan. Ya pokoknya buat kalian semua kita mudah-mudahan sebetulnya visi dan misi kita tuh lebih ke arah gimana ya, kita pengen menyajikan sebuah sajian misteri atau horor tapi dengan gaya seperti kayak tongkrongan ya kan ya, kayak tongkrongan. Jadi nggak serius itu kan, ada bercandanya, ada apa Dit? Jadi kayak enjoy sih sebetulnya kan, enjoy gitu kan, ngobrol biasa lah. Jadi kayak orang-orang yang tadinya penakut, jadi kayak penakut, maklum kayak penakut, seram ataupun yang lainnya, ya mudah-mudahan bisa terhibur gitu kan, seperti itu. Pokoknya jangan lupa deh nantikan terus di video-video kita selanjutnya. Terima kasih juga buat kalian yang udah ngirimin cerita nih, ada teman-teman kita yang udah kirimin cerita juga, nanti kita bakal bawain di episode next selanjutnya. Kang, ada pesan-pesan sebelum kita tutup kan? Pesannya jangan pernah takut dan jangan pernah ragu terhadap sesuatu yang tak pernah kita lihat. Tata kasat mata ya? Iya, kasat mata. Tetap di channelnya Penamistis. Adigung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.